Pak Hasto Kristianto kini kembali harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Setelah beberapa waktu yang lalu, ia juga harus berurusan bahkan bersih tegang ya dan mengundang kemarahan dari Ketua Umum terkait dengan pemanggilan Hasto yang kemudian siapa sebenarnya itu ya, Rosa begitu ya. Nah, tapi kali ini kita akan bicara dalam kapasitas yang berbeda. Pemanggilan KPK ini dalam kapasitas beliau sebagai seorang konsultan. Wah, ini think tank ya, perkereta apian ya. Tut 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 kereta api. Wah, siapa hendak turut? Bagaimana itu dia punya lagu? Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Ya, selamat datang teman-teman, sobat-sobat BPP yang rajin dan tentu ya sangat memberikan nuansa pengayaan yang saya senang untuk membaca dan memberikan informasi penguatan untuk menghadirkan percakapan-percakapan yang bisa dipertanggungjawabkan, bernalar, dan rasional. Sekali lagi, teman-teman, jangan lupa kunjungi website kita bersama, siapkan diri teman-teman untuk membagi pikiran, cerita ya yang tentu faktual dan bertanggung jawab ya, masing-masing bertanggung jawab dengan opininya. Kalau kita bicara tentang PDIP ya, belakangan ini kan kita sudah tahu bahwa seolah-olah tapi tunggu dulu, kita mau lihat dulu buku kita ya. Sebelum kita bahas itu. Ada buku kita Seni Berbicara. Oh, ini seni berbicara kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Nah, kalau teman-teman ingin menjadi seorang sekretaris jenderal, ini pasti akan ada kaitannya dengan soal kata-kata, soal omon-omon, ya, soal bicara. Apalagi kalau teman-teman ingin menjadi seorang juru bicara dari ya elit-elit tertentu. Kompetensi, kapasitas, kecakapan dalam berbicara itu wajib dimiliki. Kita akan berguru dari Maha Guru ya, pembicara publik Larry King ya. Ini rahasia komunikasi yang baik. Tapi kita lihat saja ini mana yang kemudian memicu, menginspirasi sehingga konten ini dibuat. Dalam halaman 58 buku beliau itu yang ditulis oleh Bill Gilbert ya. Betapapun briliannya Anda sebagai pembicara ya, ada saat-saat Anda lebih baik diam. Wah, ini kena juga saya ini. Ya, betapapun briliannya Anda sebagai pembicara, ada saat-saatnya Anda lebih baik diam ya. Karena memang kita tahu bahwa hasrat manusia itu selalu ingin menjadi bagian dari setiap percakapan ya. Nah, inilah ya, sebrilian apapun Pak Hasto ya sebagai seorang sekretaris jenderal yang tentu tiap hari itu ratusan kali mungkin beliau harus berbicara, tetapi pada akhirnya juga harus belajar diam. Nah, ini bukan belajar diam, dipaksa diam oleh KPK ya, karena KPK selalu menuntut mau mengorek informasi dari Pak Hasto terkait dengan berbagai masalah, terkait dengan Harun Masiku, ya, terkait dengan ya tidak tahu dengan Mbak Ita ini, tapi terkait dengan kali ini dengan persoalan kereta api, yaitu dugaan korupsi ya yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ada kaitannya dengan Dirjen Perkeretaapian ya. Ini penting karena diduga begitu banyak uang rakyat yang bocor ya, bukan bocor halus tapi bocor ya, bocor ya, karena miliaran uang itu ya menguap begitu saja yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat ya. Nah, ini menarik ya. Tentu kita lihat bahwa performa penampilan Mas Hasto kini tidak bisa selancar ya sebelum-sebelumnya, karena memang ada target-target yang dibidik oleh KPK ya. Tentu kali ini masih berstatus sebagai saksi dan mudah-mudahan tetap berstatus sebagai saksi ya, karena kalau sampai terjadi apa-apa dengan Mas Hasto di luar tindakan kriminalisasi, maka itu adalah keruntuhan ya yang sangat menyakitkan ya bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sudah berdekade-dekade membangun ya kekuatan ya sebagai partai kekuasaan,
partai penguasa. Ya. Nah, inilah yang kemudian menjadi sebuah hal yang tentu perlu diwaspadai oleh seluruh elit-elit partai, bukan hanya PDIP saja, tetapi semua partai-partai yang sangat mungkin yang melakukan tindakan ya korupsi, karena kita tahu bahwa bagaimana habit, bagaimana kultur politik kita ini ya dengan politik transaksional itu yang bisa dengan mudah menjerat ya, karena tidak ada teman yang setia di dalam politik ya, sehingga borok-borok atau katakanlah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh masing-masing oknum-oknum elit itu bisa saja saling buka kartu nantinya, sehingga saling tusuk-menusuk dalam tanda kutip tertentu ya, dan itu bisa membahayakan karir elit-elit tertentu dan merusak masa depan mereka. Karena itu kita berharap bahwa dengan munculnya, eksisnya KPK kembali bersemangat untuk mengejar uang-uang yang digelapkan oleh pihak-pihak tertentu yang berkolaborasi ya, bukan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, tetapi memajukan kesejahteraan kelompok dan kesejahteraan diri sendiri, sehingga melakukan tindak pidana korupsi. Nah, ini kalau kita bicara tentang kaitannya kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sebenarnya sedang mencari perhatian publik kembali setelah gagal memenangkan hati rakyat, maka ini justru lebih menjadi sebuah variabel yang bisa terus menggerus dan menenggelamkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sehingga butuh strategi yang betul-betul meyakinkan masyarakat bahwa partai ini bersih gitu loh. Ya, artinya ya sampai saat ini Mas Hasto kita puji tidak pernah menghindari dari pemanggilan KPK, tetap berkooperatif ya. Tetapi mungkin ada nada-nada yang kurang nyaman bagi Ketua Umum yang ya menanyakan siapa itu penyidik KPK, AKBP Rosa itu kan. Wah, itu saya kira sebagai orang yang melahirkan, ya salah satu melahirkan lembaga ini, ya mestinya mengumandangkan bahwa bukti tidak ada orang yang kebal hukum ya, tidak ada tebang pilih, semuanya sama di hadapan hukum ya. Karena itu silakan ya berikan ruang seluas-luasnya kepada penegak aparat keamanan aparat atau mereka-mereka yang ditugasi untuk menjadi lembaga pemberantasan korupsi untuk bekerja sebagaimana diamanahkan undang-undang ya. Dan tentu ini agak sulit bagi PDIP untuk mencitrakan diri sebagai partai ya yang sign quote bersih, sekalipun memang belum ada ya, bukan belum ada lagi, tetapi sudah ada ya hal-hal tersebut. Nah, sehingga PDIP sekali lagi butuh penyuaraan-penyuaraan yang lebih aktif dan jangan diam lagi ya. Saya kira Mas Hasto ngomong aja di ruang publik ya, sekalipun ini nasihatnya tadi ada kalanya berdiam saja ya. Ya, kan sudah beberapa waktu sudah berdiam, ya kembalilah bicara di ruang publik. Tentu kita harapkan dengan performa yang berbeda ya dari sebelumnya. Tetapi kalau memang itu bawaan karakter, ya seperti itulah yang terjadi. Tetapi prinsipnya, apa yang terjadi di ruang publik terkait dengan pemunculan kasus-kasus yang ada korelasinya dengan status sebagai kader PDIP, ini tentu akan tidak nyaman bagi PDIP. Ya, kita lihat cerita berikutnya di Bukan Partai Politik edisi yang berikutnya.